Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang Kecamatan Gambir. Bagaimana sih sejarahnya Gambir? Oke, wilayah Kecamatan Gambir dulunya adalah hutan dan rawa yang banyak kerbaunya. Makanya wilayah ini namakan Buffelsveld, yang artinya lapangan kerbau. Pada masa VOC, wilayah Gambir ini disebut lapangan kerbau atau Buffelsveld. Kalau lapangan banteng itu Paviljoensveld. Paviljoensveld itu artinya ladang atau lapangan, milik keluarga Paviljoen. Makanya ada juga dugaan, Buffelsveld itu ladang atau lapangan milik keluarga Buffels. Kebetulan Buffels artinya kerbau, dan lapangan Buffels diterjemahkan jadi lapangan kerbau. Kalau memang benar Buffels nama orang, harusnya tak boleh diterjemahkan, seperti Gajah Mada, tak bisa jadi elephant mada. Selanjutnya, Buffelsveld, Paviljoenveld dan sekitarnya dibeli oleh Cornelis Chastelain tahun 1691. Chastelain membangun bangunan-bangunan yang bagus. Salah satu bangunannya diberi nama Weltevreden, yang artinya sangat memuaskan. Lama-lama, warga Eropa menyebut daerah ini menjadi Weltevreden. Chastelain sempat bereksperimen menanam kopi dan tebu dan gambir di sini. Chastelain hanya menanam 3 petak gambir. Tahun 1742, Dewan Landbouw Batavia menyarankan penanaman gambir di Weltevreden, maka gambir mulai ditanam di sini. Kampung yang berada di dekat kebun gambir dinamakan Kampung Gambir. Tanaman kopi yang ditanam Chastelain di Weltevreden adalah percobaan kopi yang pertama di Indonesia, bersama dengan di wilayah kebun kopi. Karena hasilnya kurang memuaskan, maka budidaya kopi dialihkan ke wilayah Priangan. Di Eropa, gambir itu digunakan dalam proses industri di pabrik-pabrik. Gambir dipakai untuk penyamakan kulit, mengubah kulit hewan mentah menjadi kulit jadi yang tahan lama dan lentur. Kulit hewan, sapi atau kambing, direndam dalam larutan gambir. Pada pabrik tekstil, kain katun atau linen direndam dalam larutan gambir sebelum atau sesudah pewarnaan. Tanin dalam gambir mengikat zat warna ke serat kain, meningkatkan daya tahan warna. Ketajaman warna juga ketahanan luntur. Tahun 1808, Gubernur Daendels membeli Buffelsveld dan Paviljoenveld dan memindahkan pusat pemerintahan dari wilayah Batavia ke wilayah Weltevreden. Paviljoenveld secara formal diganti nama dengan Weltevreden. Nah konon, Gubernur Daendels memerintahkan seorang letnan bernama Gambir untuk membersihkan Buffelsveld menjadi lapangan. Dan konon, kata Gambir diambil dari nama sang letnan ini, bukan dari nama tanaman gambir yang tumbuh di sini. Entah mana yang benar, Buffelsveld diganti nama menjadi Champ de Mars atau Lapangan Mars. Champ de Mars ini nama lapangan besar di Paris. Daendels terinspirasi lapangan ini. Tahun 1818, Lapangan Mars diganti namanya menjadi Lapangan Raja atau Koningsplein. Tahun 1870, masih ada tanaman gambir di Lapangan Raja atau orang Betawi menyebutnya Lapangan Gambir. Lalu kebun gambir digusur untuk dijadikan pacuan kuda. Dan lalu digusur lagi untuk dijadikan pasar gambir. Di zaman Jepang, Lapangan Raja diganti namanya menjadi Ikada atau Ikatan Atletik Jakarta. Pasca kemerdekaan, Lapangan Ikada diganti namanya menjadi Medan Merdeka. Dibangunlah bangunan paling ikonik yaitu Monumen Nasional atau Monas. Kita lanjut ke tahun 1658. Dibangunlah Benteng Noordwijk dan juga Benteng Rijswijk. Antara Benteng Rijswijk dan Noordwijk ada kanal sodetan Kali Ciliwung dan jalanan. Wilayah di utara kanal dikenal sebagai kawasan Noordwijk dan wilayah di selatan kanal dikenal sebagai kawasan Rijswijk. Tahun 1668, Benteng Rijswijk dibangun ulang menggantikan benteng yang lama yang sudah 1 abad lamanya. Tahun 1740, benteng ini dibakar sendiri pada peristiwa pemberontakan Tionghoa. Hal ini agar benteng tidak direbut warga Tionghoa. Setahun kemudian dibuatlah benteng yang baru. Benteng yang baru ini mengalami beberapa kali perluasan menjadi barak kavaleri.
Tahun 1809 benteng ini dihancurkan oleh Gubernur Daendels untuk pembangunan kawasan pemerintahan di Wetevreden. Tahun 1666, VOC berperang melawan kerajaan Gowa di Makassar. VOC dibantu Arung Palaka berhasil mengalahkan Sultan Hasanuddin dan kerajaan Gowa. Arung Palaka kemudian menjadi raja kerajaan Bon dan menjadi sahabat VOC. Arung Palaka mempunyai sahabat bernama Arupatuju. Keduanya membantu VOC saat mempertahankan Batavia saat penyerangan tentara kerajaan Mataram. Konon Arupatuju kelak menetap di daerah dekat Gambir bersama pasukan Bugis yang membantu VOC. Lokasi kediaman Arupatuju ini kelak menjadi Kampung Petojo. Arung Palaka dan Sultan Hasanuddin keduanya adalah pahlawan nasional. Kita akan bahas hubungan Arung Palaka, VOC dan Sultan Hasanuddin nanti. Tahun 1620, Belanda menanam pohon kelapa di kawasan Noordwijk sebagai tanaman budidaya pertama di luar tembok Batavia. Tahun 1637, VOC membanggakan proyek penanaman 6.000 pohon kelapa di sekitar Ciliwung. Sampai berdirilah kampung-kampung lokal yang diberi nama Kampung Kebon Kelapa. Batavia makin tidak sehat. Penduduk Batavia banyak yang sakit dan meninggal. Banyak yang memilih tinggal di Wetevreden. Angka kematian meningkat terus dan akhirnya kuburan yang ada tidak mencukupi lagi. Tahun 1795 dibukalah pemakaman Kebon Jahe Kober. Pemakaman ini sangat luas dan dibuat sebagai pemakaman modern. Bahkan saat itu disebut sebagai komplek pemakaman umum modern pertama dan terbaik di dunia. Yang dikuburkan di sini banyak petinggi-petinggi VOC, selebritis dan tokoh terkenal. Saat ini, wilayah sekitar Ladang Gambir yang dicanangkan oleh Dewan Lenbo Batavia menjadi Kelurahan Gambir. Wilayah tempat Arupatuju membangun perkampunan menjadi wilayah Kelurahan Petojo Utara dan Selatan. Wilayah bekas proyek penanaman pohon kelapa oleh VOC menjadi Kelurahan Kebon Kelapa. Bekas benteng Rijswijk pertama sudah tidak ada dan sekarang berdiri menara BTN. Bekas benteng Rijswijk kedua sudah tidak ada juga. Sekarang berdiri Kementerian Sekretariat Negara. Bekas pemakaman Kebon Jahe sekarang masih ada dan bisa dikunjungi sebagai Museum Taman Prasasti. Kita masih akan membahas soal sejarah Kecamatan Gambir di video selanjutnya. Jika ada usulan sejarah kecamatan mana lagi yang akan dibahas, komen di kolom komentar ya. Bye-bye.